Tes, 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 tes. Oke. Thank you MC atas perkenalannya. Oke guys, udah pada ngantuk. Tadi harusnya ada senam sih. Ada yang mau senam nggak? Udah jam siang nih berarti ya. Kalau mau senam maju, kasih hadiah. Mau nggak? Nggak mau. Ada yang mau nggak? Yakin? Ada? Oke, lewat pertanyaan aja deh. Oke. Jadi di sini aku mau membawakan topik terkait Firebase. Di sini yaitu lebih tepatnya tentang Firebase extension. Ada yang sudah pada tahu? Yang tahu angkat tangan coba. Gak ada, serius. Wah, oke. Kalau banyak yang tahu, aku turun panggung aja, guys. Ya ngapain ya? Oke, jadi sini aku mau pengen nyatain terkait update Firebase extension di Google I/O 2022. Apa sih fitur-fitur yang terbaru? Nah, karena kalian mungkin masih belum terlalu paham lah ya Firebase extension. Ya, untungnya aku juga udah nyiapin terakhir penjelasannya kayak gitu. Jadi basically Firebase extension itu adalah kayak apa ya? Suatu fitur yang bisa kita pasangkan ke project-project kita secara instan. Jadi kita kan nggak perlu bikin dari awal. Misal kita mau bikin suatu aplikasi dan di situ ada payment. Kita tinggal integrasi aja payment extension yang ada di Firebase langsung ke project kita gitu. Jadi simple, kita nggak perlu nyiapin cost development atau cost terkait dengan managing server, semuanya sudah dihandle oleh Firebase tentunya. Dan juga third party yang kerjasama dengan Firebase kayak gitu. Oke. Seperti kita ketahui, Firebase udah kerjasama dengan banyak third party terkait dengan extension, dan hal ini sudah ada banyak, kayak misal ada Snap, ada Elastic, ada Stripe, dan macam-macam lainnya yang bisa kalian coba-coba nanti gitu. Nah, di sini dengan semua itu, kita sebenarnya cuman fokus ke bisnis konsepnya, fokus ke UI UX-nya aja. Karena apa? Karena sebenarnya basically di belakang itu sudah dihandle semua, kita cuma tinggal fokus ke usernya aja. Karena kalau misalnya kita terlalu fokus ke sistem kita, ke infrastruktur kita khawatirnya nggak ada waktu buat mereka, user-user kita, kayak gitu ya kan. Akhirnya malah sibuk sendiri, nggak deploy, nggak rilis, nggak jadi projectnya malah gitu. Itulah keuntungannya Firebase, itu kita bisa nge-deploy, nge-deliver produk kita ke user dengan lebih cepat, simple, dan aman. Kenapa aman? Karena kita nggak perlu bikin infrastrukturnya dari awal, kita langsung pakai. Kalau kita sudah nggak butuh, langsung dilepas saja extensionnya gitu. Kita nggak ada resiko yang cukup tinggi gitu. Nah, terkait extension, apa sih ada update terbaru di 2022 ini? Seperti yang kita ketahui di Firebase, dia ada banyak banget extension sudah bisa dipakai. Misalkan bisa scrolling sesuka kalian. Di sini ada banyak banget. Kayak misal ada integrasi ke sosial media, integrasi ke Snapchat, atau kayak ke payment, pakai RevenueCat atau pakai Stripe, dan banyak hal lainnya sebenarnya. Gitu. Semuanya sudah terintegrasi. Tinggal kalian mau pasang atau enggak kayak gitu. Oke. Nah, ini ada Firebase extension ada baru. Pertama ada Snapchat, ada Snap. Ini untuk integrasi ke sosial media Snap. Jadi kalian bisa sharing produk kalian di sosial media dengan gampang lah. Ada Stream juga, dan juga ada RevenueCat untuk payment. Oke, next. So, di sini misalnya kita ada satu case di mana kita nge-build infra kita sendiri. Kita membangun infra, misalnya kita sudah punya aplikasi Android, lalu kita bikin servernya. Kita harus beli servernya, bangun microservice-nya, dan semuanya, dan itu kayak lumayan cost banget. Itu bisa memakan cost yang juga nggak fleksibel juga, dan juga ada butuh manpower. Kita harus nge-hire developer, nge-hire berbagai macam DevOps gitu kan. Karena banyak resikonya, kita udah ngeluarin duit tapi resikonya gede dan keuntungannya nggak pasti. Karena belum tentu laku juga kan produknya, kayak gitu. Dan itu kayak bahaya, atau kita mungkin jadi ragu-ragu buat ngebikin satu aplikasi. Dan seharusnya itulah, seiring berkembangnya zaman, itu kita jadi lebih gampang buat ngebikin suatu produk. Kenapa nih? Misal kita bikin suatu aplikasi, kita pakai Firebase. Nah, di Firebase itu ada plan di mana dia ada kayak pay as you go. Jadi kalian cuma bayar seiring penggunaan kalian aja. Misal produk kalian usernya cuma sedikit ya, 50 atau 100. Kan bayarnya cuma sedikit gitu. Dan bahkan sebenarnya ada suatu bandwidth di mana kalian masih tetap gratis. Dan itu cuma di-charge ketika sudah benar-benar laku banget. Misal sudah di-download 1000 atau 1 juta, itu baru di-charge. Kayak gitu. Jadi ini paling aman sih.
Di sini kita bisa kayak integrasi ke Snap untuk ke sosial media, ke RevenueCat untuk misalnya integrasi ke payment, dan juga ada Restream kalau misalkan kalian mau develop feature chat. Dan itu semuanya sudah tinggal pakai aja. Gitu. Nah, misal di sini seperti kita lihat penerapan serverless ini cukup tinggi. Jadi extension ini dia termasuk suatu infra yang serverless. Kita nggak perlu ngurusin servernya, kita nggak perlu ngehandle servernya. Semuanya udah ada, kita tinggal pakai. Itu di belakang sudah dihandle oleh tim lain kayak gitu. Jadi kita nggak perlu tahu, tapi kita cuman ya kita butuh fungsinya, kita butuh fiturnya, diambil aja gitu, kayak gitu. Nah, jadi seperti yang ada di gambar, seiring berjalan waktu ini semakin meningkat. Dan ini masih 2018, belum 2022. Itu pasti sudah jauh meningkat lagi kayak gitu. Nah, apa sih yang membedakan serverless dengan microservice? Seperti yang kita ketahui, serverless itu lebih ke bagaimana kita mendistribusikan suatu function. Jadi serverless itu adalah sesuatu yang lebih kecil dari microservice. Jadi kalian itu bukan kalian ya, maksudnya dari third party itu mereka mengekspos functionnya ke berbagai user yang ada, yang kita butuh apa aja, kita butuh fitur apa aja. Kita nggak perlu build satu microservice penuh dan itu cost banget kan. Kita cuma butuh fungsinya doang, kita bayarnya cuma yang bagian kecil doang yang kita butuhin doang, kayak gitu. Jadi ini lebih enak lah, buat kita lebih berani buat misalnya kita mau merilis satu startup, kita lebih berani, kita nggak takut rugi, kayak gitu. Nah, ini saat data sampai 2021, ini marketnya serverless itu makin meningkat sampai ke 7 miliar gitu. Apalagi kalau misal di 2022 ini pasti juga makin meningkat. Jadi zamannya makin tinggi lah ya, makin maju. Ini serverless semakin semakin menjadi standar gitu. Dan kalian perlu tahu gitu. Jadi itulah kenapa agar kita paham terkait Firebase extension ini sangat penting banget. Oke. Nah, so far udah banyak banget yang apply, yang sudah memakai Firebase extension, dan lebih dari 3 juta aplikasi yang sudah dipakai. Lalu di sini, Firebase extension penerapannya, adopsinya bagus banget sih. Tapi bagaimana dengan fleksibilitasnya? Kan kayak nggak fleksibel, ada sesuatu yang di luar kendali kita kan. Itu ada jauh banget di sana. Kayak misal ini di-handle sama orang lain, di-handle sama perusahaan lain, kita kan nggak bisa nge-handle secara fleksibel memakai extensionnya. Misalnya kita mau meng-custom suatu hasil functionnya atau mau meng-custom bisnis logiknya gitu kan. Nah, itulah kenapa di update 2021 ini, 2022 ini, itu ada yang namanya Firebase Extension Event, kayak gitu. Contohnya, misal ada satu case, ada 2 orang. Ada PM, dan juga ada Dev. PM Project Product Manager, dan ada developernya. Dan PM bilang, aku sebagai user, aku pengen menyimpan foto thumbnail URL-nya secara otomatis setelah gambar di-upload dengan berhasil gitu. Jadi langsung. Nah, sedangkan kita feature uploadnya itu pakai third party gitu. Otomatis kita kan nggak bisa ngontrol eventnya. Kita nggak bisa tahu nih kapan dia bisa di-upload dengan baik. Terus dia bingung, oke. Tapi itu nggak bisa, katanya gitu kan. Lalu kata PM-nya, itu kan masa lalu gitu, pikirin aja gitu. Biasanya gitu, ada yang kayak gitu. Sabar. Kalau sudah ada beberapa kayak gitu, tapi anyway, always there's a solution, selalu ada solusi. Nah, kata devnya gini, tunggu. Tapi kalau misal kita mikirin solusinya doang, kayak sebenarnya ada banyak solusi, tapi itu lumayan ekstrim. Nah, dia sempat mikir devnya, apa aku perlu bikin suatu scheduler atau job di mana dia harus ngecek semua gambar yang berhasil diupload setiap detik. Itu kayak kalau dijalanin, itu perusahaannya langsung kena miliaran. Karena emang bakalan jalan terus kan, ngelooping setiap detik. Tapi ya benar, story-nya, requirement-nya berhasil, tapi dia nggak tahu, sebenarnya cost-nya gede banget kayak gitu, nggak efisien. Nah, itulah kenapa di sini ada namanya Firebase Extension Event. Di sini masih baru dan masih beta so far. Dan event ini cuma ada di 3 extension, yaitu Stripe, lalu ada resize image, dan juga ada revenue. Stripe sama revenue ini ke payment, sedangkan resize ini lebih ke bagaimana suatu gambar yang kita upload bakal di resize secara otomatis. Kita nggak perlu peduli algoritmanya atau mungkin efisiensi dengan kompresi dari gambarnya, kita nggak perlu peduli sebenarnya sih kayak gitu. Dia otomatis langsung ke resize. Jadi kita langsung hemat, story kita tuh langsung hemat tanpa kita peduliin sih kayak gitu.
Jadi di sini ada banyak banget sebenarnya event-eventnya. Kayak misal run payment with Stripe atau enable in-app chat, semuanya event-eventnya bisa di-apply-kan. Nah, how this event communicates? Nah, bagaimana kita nge-trigger event-event ini sebenarnya kayak gitu. Di sini event ini itu berdasarkan sesuatu yang namanya event arc. Event arc adalah event driven architecture. Itu di mana arsitekturnya sudah disediakan oleh Google Cloud. Jadi ini adalah arsitektur di mana dia itu sudah define semua event-event Firebase project mana yang bakal digunakan untuk aplikasi mana kayak gitu. Jadi kan ada third party. Misal third party-nya adalah third party Stripe atau payment. Jadi dari third party Stripe payment tadi dia ada event yang bakal di-publish ke project Firebase kita kayak gitu. Nah, contohnya gini, misal kita bisa milih extension yang ada, ini ada banyak, bisa klik di sini. Dan misal kita milih namanya resize. Kita coba oke. Lalu ini aku ada demo cukup quick, cukup cepat. Ini misalnya kita mau pakai namanya resize image. Oke, kita udah mau pasang, ini kita mau pasang, kita bakal nge-define beberapa konfigurasi yang ada. Misal ada cloud function, terus ada ini kita harus aktifin yang namanya storage-nya, Firebase storage. Kita harus enablein dulu. Kenapa? Karena kita bakalan nge-upload gambar-gambarnya, gitu. Dimana gambar tersebut bakal auto resize, bakal auto dirubah ukurannya dan juga size dari filenya itu sendiri, jadi biar lebih ringan gitu. Kan nanti requirement-nya untuk thumbnail kayak gitu soalnya. Jadi setelah kita sudah enable Firebase storage, kita bisa ngelanjutin ke next step-nya. Kita tinggal membaca deskripsinya itu kayak ibarat sesuatu yang kita harus ketahui sebelum kita pakai extension-nya ini. Terkadang ada persyaratan-persyaratan tertentu kadang-kadang. Kita bisa milih servernya, milih nama Firebase project kita, ukuran dari image-nya berapa. Misalnya kita pakai di sini ukurannya 200 kali 200. Nah, lalu di sini kita bisa isi informasi-informasi, sebenarnya ini optional, bisa kalian customize. Itulah kenapa sebenarnya ini masih cukup fleksibel walaupun dia extension. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa option terkait resize. Kalian bisa cek aja nanti di resize image example. Dan yang paling penting di sini adalah di sini ada yang namanya event. Nah, di sini misalnya kita udah aktifin eventnya dan resize image-nya sudah berhasil kepasang. Kayak gitu. Di sini ada server yang sudah kita pakai. Biasanya servernya jangan jauh-jauh. Kalau misalnya kalian di Indonesia, kalian pakai server Google Cloud Indonesia aja. Karena kalau terlalu jauh itu bisa mempengaruhi cost dan performa. Kayak gitu. Oke, dan sini misalnya di Firebase event ini dia ada event yang bisa kita listen kayak gitu. Di sini kita misal mau bikin cloud function. Cloud function di sini adalah satu function serverless yang dia bakal ke execute yang nggak perlu kita mainin servernya kayak gitu. Misalnya kita bikin Firebase initialization, udah di Firebase init. Nah, habis itu kita bikin cloud function dan di sini sudah generate dari Firebase-nya CLI-nya sudah ada Firebase function di mana sebenarnya tuh isinya tuh masih kosongan. Nah, misal di sini ada index.js, di sini ada function dan ini masih kosongan. Ini adalah satu function yang dia ada di dalam cloud yang bisa melisten atau mendengarkan event-event dari extension kita. Misal di sini untuk menerapkan custom ini kita bisa pakai namanya on custom event publish. Di sini misal ada on custom event publish, di sini kita bisa ngelisten lalu kita bisa nge-execute function-nya. Di sini kita misal udah selesai, udah bikin function-nya, event dan ngelisten, kita bisa deploy. Nah, setelah ke deploy, function kita ini bakal ngelisten semua aktivitas di Firebase kita. Jadi ini misal kita ngecek di function. Di sini ada namanya trigger, di mana triggernya adalah function yang bakal kita trigger kayak gitu. So far masih belum selesai deploy-nya, pas sudah selesai dia bakal ada muncul gini. Firebase action trigger-nya dia based on apa kayak gitu. Oke, sudah jalan. Sekarang kita bisa mungkin coba dengan cara ke Firebase storage. Kita coba upload suatu gambarnya. Misal di sini kosong, ini Firebase storage sudah kosong, kita upload misal wallpaper Firebase. Nah, di sini kita udah ke upload. Nah, setelah kita upload gambar Firebase, lihat apa yang terjadi. Kita bisa nge-view log, kita cek lognya. Di sini ada log dari Google Cloud yang terintegrasi dengan Firebase. Lognya sudah ada, image has been resized. Nah, log ini adalah log yang sudah kita pasang di function yang kita deploy tadi sih, basically kayak gitu. Jadi intinya adalah kita bisa mendapatkan hasil
function atau hasil event yang ketika kita upload foto atau gambar itu berhasil. Oke, ini kita uploadnya berhasil. Apa yang mau lu lakuin? Gitu. Biar apa? Biar kita bisa fleksibel. Atas event-event itu kita bisa lebih fleksibel. Kayak gitu. Di sini ada udah resize, jadi existing image-nya bakal dihapus. Oke, 4 menit lagi. Nah, nggak lama-lama. Ini kan soal Firebase extension, event, udah cukup jelas, udah aku demoin. Aku gak nyangka bakal secepat ini. Anyway, jadi since kita kan nggak terlalu aware nih dengan apa yang ada di Firebase, artinya mungkin sebenarnya ada hal yang benar-benar positif banget yang kita nggak tahu, yang nggak kita implement selama ini gitu loh. Itulah penting buat kita buat you're aware. Atau mungkin kalian masih belum PD, terus mau coba-coba. Kalian coba-coba bikin project Firebase, belajar-belajar, terus setelah belajar-belajar nggak kepake projectnya kan gitu. Kayak buat apa numpuk. Kalau misal kalian JavaScript developer, net modulnya numpuk sampai jutaan penuh lah kayak gitu. So anyway, dari kita dari Gidi Jakarta, kalau misalnya kalian ingin ikut bantu ini Open to Contribute, seperti yang kalian ketahui, kita kan di acara ini kan ada namanya websitenya juga kan, dimana itu sebenarnya dari komunitas juga kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau bantu atau ingin ikut bantu implementasi Firebase, bisa feel free to ngisi formnya ada di sini kayak gitu. Jadi biar kita juga ingin tahu nih siapa aja sih yang engage dengan Firebase, yang tertarik banget dengan Firebase, yang ingin belajar bareng kayak gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita belajar bareng, hasilnya pun nggak sia-sia. Kalau kalian belajar sendiri, stuck, pusing, tidur kayak gitu. Atau mungkin stuck, berhasil, terus nggak kepake, hasilnya coba-cobanya ya udah ditaruh di sekalian selesai. Kan gitu. Kayak kurang efektif, kurang efisien. Jadi better kalau kalian ada minat, silakan coba-coba bareng di komunitas. Kita coba develop bareng dan hasilnya pun bakalan kepake juga anyway kayak gitu. So mungkin bisa difoto yang mau ingin coba-coba atau ingin bantu, karena basically web kita di di I/O 2022 itu dia di deploy di Firebase juga. Jadi kita harapannya ada antusias Firebase lainnya yang mau ikut bantu gitu. Bantu literally kan juga belajar, bukan berarti harus jago. Kita semua belajar, tapi setidaknya pas belajar kita ada discussion bareng, dan juga hasilnya pun nggak sia-sia. Bisa jadi ya CV lah, lumayan lah gitu. Oke, kayaknya itu aja dari aku. Terima kasih. Dan semoga nggak ngantuk ya. Oke. Thank you once again, Mas Aziz Pradana. Sangat berapi-api banget ya menjelaskannya. Semangat banget, walaupun udah siang. Udah sore, Kak. Oh, udah sore ya, astaga. Oh iya. Tapi gak apa-apa. Walaupun udah sore, tapi tetap semangat pagi. Oke. Sekarang kita ke next speaker. Siapa next speakernya, Dinar? Oke. Next speakers ada Mas Reza Jawas, application developer dari PT Jasa Teknologi Indonesia. Oke, so please welcome Mas Reza Jawas. Oke, give applause everyone. Tes. Ini udah bisa. Iya. Oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah yang mau bertahan sampai sesi sore ini ya. Sebelumnya saya mau perkenalin diri dulu. Nama saya Reza Albian Jawas. Saya itu adalah seorang application developer, atau mungkin kita sama-sama tahu application developer tuh kata yang lebih bagusnya itu kuli IT ya. Oke. Sebenarnya saya agak nervous dan insecure ya lihat sesi-sesi tadi, ada sesinya Mas Aziz, juga ada sesinya Mas Imre gitu kan. Nah,
Tapi gini, satu hal yang Oke, satu hal selain saya sebagai seorang kuli IT, saya juga mau ngasih tahu kalau saya itu adalah alumni dari Bangkit 2021 ya. Di sini ada yang anak Bangkit juga nggak? Wih, oke, banyak juga ya ternyata. Bawa-bawa masa nih. Oke, jadi sebenarnya gini, saya mungkin tidak seberpengalaman seperti teman-teman yang lain ya. Ada Mas Imre yang mungkin ya semua juga tahu gitu kan. Terus juga ada Bang Ajis juga. Nah, tapi sebagai seorang application developer gitu kan, dan juga alumni Bangkit, satu hal yang paling saya kenang dan menurut saya ini adalah salah satu pelajaran hidup yang harus kita tanamkan ya, bahwa kita itu harus terus berkembang. Nah, berkembang itu sebenarnya nggak sulit ya teman-teman. Berkembang itu sesimpel dengan kita jadi lebih baik dari hari kemarin atau dari menit sebelumnya. Berkembang itu nggak perlu rumit, nggak perlu kompleks gitu kan. Oke, saya juga punya ya, ini adalah sebuah slogan yang sejauh ini saya pegang ya, bahwa berkembang itu nggak perlu sulit, nggak perlu rumit, nggak perlu sophisticated. Grow simply and simply grow. Jujur tagline ini saya nggak tahu pernah dipakai apa gitu atau mungkin jadi sebuah slogan apa, tapi yang jelas ini terlintas di pikiran saya. Nah, untuk berkembang itu sesimpel dengan kita mengerjakan sebuah project dan menerima sebuah tantangan. Tantangan yang seperti apa? Ya tantangan itu banyak ya. Mungkin ada teman juga yang nantangin, kau bisa nggak makan cabai 500 gitu. Saya kasih rumah. Wah itu enak banget ya. Oke, tapi tantangan yang saya maksud dan berkembang yang saya maksud sekarang itu dengan kaitannya sebagai application developer. Tantangan terbesar application developer itu apa sih sebenarnya? Tantangan terbesarnya adalah gimana caranya kita distribusikan aplikasi yang stabil. Jujur, saya termasuk kuli yang bebal ya. Kuli yang bebal itu gimana? Kuli yang sering dimarahin mandor proyek atau project manager ya. Nah, jadi karena saya pengen nggak lagi bebal, akhirnya saya mau ngajak kalian belajar. Belajar apa? Mari kita sama-sama belajar untuk mendistribusikan aplikasi yang stabil. Nah, buat pembelajaran kali ini, saya nggak sendirian teman-teman. Saya dibantu oleh seorang rekan saya yang bernama Muhammad Zidan. Silahkan Zidan, mohon maju ke depan. Tepuk tangan dong buat Zidan. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu ya Zidan. Oke. Halo teman-teman developer, perkenalkan saya Muhammad Zidan. Di sini saya merupakan mahasiswa semester 7 di UPN Veteran Jakarta. Saat ini saya sedang magang di salah satu perusahaan BUMN sebagai IT developer. Oke, jadi Zidan ini ceritanya kuliah IT magang ya? Iya Mas. Ya, jadi gimana nih Zidan? Buat sesi sekarang kita mau belajar apa nih? Kayaknya kita udah menyiapkan sebuah aplikasi ya, buat kita sama-sama belajar. Nah, kalau saya sih yakin aplikasi ini bakal jadi the next big thing sih. Iya nggak? Bener banget sih. Ini kayaknya bakal setara sama Google, bahkan Indosat juga sih. Oke, amin. Diaminin dulu dong guys. Amin. Nah, mungkin bisa ditunjukin dulu ya aplikasinya Dan. Oke, sebentar.
Oke. Ya, masih di setup. Tunggu sebentar ya. Gimana Dan? Eh, Mohon ditunggu ya teman-teman. Ini pokoknya bakal menarik banget sih. Oke, sip. Mungkin langsung dibuka aja aplikasinya. Ini dari ini. Ya. Nah, mana tuh aplikasinya? Ini dia. Foto siapa tuh? Biasa Mas developer punya. Oke. Ya. Nah, ini aplikasinya ya. Keren banget ya. Warnanya kuning gitu kan. Oke. Kita kan udah bikin aplikasi nih kan. Aplikasi kita udah keren banget. Biasanya habis itu langkah selanjutnya apa sih Dan? Kalau kayaknya sih saya mikirnya langsung diupload di Play Store biar banyak yang download, Mas. Habis banyak yang download, dapat cuan gitu ya. Benar, benar. Bintang 5. Nah, tapi ini dia, yakin nggak sih kalau misalnya kita udah kirim upload di Play Store, aplikasi kita itu langsung sukses gitu, stabil. Yakin? Benar. Apa kita coba distribusin dulu biar bisa ditesting sama pengguna kali ya? Oke. Emang bisa? Bentar-bentar. Ini live demo, jadi mau di deploy audiensnya bisa gambar, audiensnya bisa pakai Oke. Oke. Udah ada googling dulu ya. Nah, ini pokoknya syarat wajib developer. Oke. Ya, itu salah satu skill di sini yang paling cari ya. Keahlian untuk googling. Oke. Wah, ternyata bisa ya, Dan? Kayak apa, Dan? Kayaknya bisa deh Mas pakai Firebase App Distribution ini. Oh, oke. Bisa kita coba? Iya. Hmm. Kebetulan banget juga nih di Android Studio itu udah bisa langsung pakai Firebase soalnya waduh ini susah kelihatannya Mas. Ada tools. Nah, di sini tuh udah ada Firebase. Oke. Coba kan kita memakai app distribution ya. Harusnya di sini ada. Nah. Pertama kita konekin dulu. Nah, ini udah connect ya, kalau di setup. Terus kayaknya kita harus masukin app distribusinya ke aplikasi. Kita coba Gradle app dulu ya. Oke. Oke. Gradle itu apa sih, Dan? Gradle itu tuh jadi kayak masukin library-nya Firebase biar nanti library itu bisa dipakai di project ini, Mas. Nah, ini masih di Gradle. Oke. Namanya keren ya. Kayak dongeng zaman dulu, Hansel and Gretel. Oke. Terus abis di Gradle gimana tuh, Dan? Abis di Gradle kita tunggu dulu sih sampai ininya ke setup. Oke. Nah, udah nih Mas. Terus kita harus authenticate Firebase-nya dulu. Kita copy ini. Oke. Abis itu diapain tuh, Dan? Sebentar Mas, ini agak sulit. Kita copy.
terus kita authenticate dulu ya. Oke. Oke, ini kayaknya udah ke authenticate, terus coba kita lihat panduannya dulu. Nah, ini kayaknya udah bisa langsung masuk ke konsolnya deh. Coba kita cek konsolnya ya. Oke, kita masuk ke konsol. App distribution. Kayaknya kita harus upload APK-nya dulu deh, Mas. Oke, berarti kita harus ngapain nih? Kita build dulu APK-nya. Oke, coba dong di build. Oke. Coba tolong teman-teman aren build yang mana? Ini bukan. Yuk, tebak-tebakan build yang mana ya? Ini ya. Oke. Bentar masih nggak kelihatan. Oh, saya pindah ke laptop dulu ya. Biar lebih cepat. Dicolong. Lumba-lumba. Nah, sembari nge-build ini, kan build ini agak lama ya Mas, nge-build APK. Kayaknya kita juga di sini butuh tester deh. Oke. Sembari nunggu, berarti kita nunggu aplikasinya build, kita butuh bantuan teman-teman nih. Gimana nih Dan? Teman-teman mungkin bisa isi link ini dulu ya. Wait. Ya, buat teman-teman bisa tolong buka link ini ya. Terus diisi Google Form-nya buat 5 orang pertama nanti ada dapat hadiah dari kita ya. Tolong diisi ya. Kalau nggak diisi susah cuy. Oke. Ya. Aplikasinya gimana Dan? Aplikasinya masih di build APK. Ini agak lama soalnya baru pertama nih di build. Oke. Oke, teman-teman bisa isi dulu ya. Nah, ini linknya. Oke. Banyak nggak yang ngisi Dan? Oke, coba kita cek. Yang ini. Wah, udah rame nih Mas, 34. Oh, 34. Mantap. Oke. Abis itu kalau udah rame gimana nih Dan? Coba ini langsung kita ekspor aja ya. Oke. 41 orang ini sebagai tester. Iya. Semoga mereka suka dengan aplikasi yang udah kita bangun ya Mas. Amin. Oke. Masih build Dan? Udah nih Mas, udah selesai di Gradle-nya. Oke. Oke, coba sekarang kita masukin lagi ke Firebase ya. Aduh, ketutupan Mas ternyata. Sebentar, saya nggak kelihatan. Nah, ini Oke. lagi diupload APK-nya ke app distribution ini. Berarti setelah di build langsung di upload aja APK-nya ya? Iya, Oke. sebentar. Nah terus? Kita mau masukin data-data pengguna yang tadi. Wait, saya edit dulu. Oke. Save. Fix. Nah, terus udah nih, udah dimasukin ya. Coba kita tambahin tester dulu. Kita bikin grup, add grup. Namanya tester super notes. Oke. Save. Kemudian ini grupnya bukan sih? Bentar ya. Ini sini dulu. Oh, ini udah di grupnya ya. Terus ini enak banget nih Mas. Kita bisa import data yang tadi itu. Nah, kita langsung import aja. Oh berarti
tinggal dirubah ke CSV terus langsung diimport aja gitu ya. Iya, langsung diimport. Ini Kena bea cukai nggak ya? Oke, mudah-mudahan nggak. Lanjut. lanjut. Save. Import. Wah, Nah, langsung ya, banyak nih ada email-email penggunanya tadi. ya. Iya. Oke, terus habis itu diapain kan? Kita rilis ke teman-teman yang tadi udah masukin emailnya. Oke, sebagai tester ya. Sebagai tester tentunya. Ini ya, mana sih? Oh iya ini. Grup. Oke, tinggal pilih grupnya. Bentar. Mastiin mas, soalnya kurang kelihatan. Oh ya ini udah tester. 57 orang ya, banyak nih. Oke. Terus kita salah. Kita masukin add release note. Wait Oke. ya, saya pastiin dulu. Nah, terus udah dimasukin ini juga note, kita bisa langsung distribute ke user-user tadi. Wing, wah keren. Wah, Oke, mantap. berarti terus gimana nih Dan? Tuh ada angka-angkanya tuh gimana Dan? Ini tuh kan bacanya, tolong teman-teman dibantu. Teman-teman yang tadi udah ngisi Giform, tolong dibuka emailnya ya. Terus, Jadi di sini tuh ada 57 pengguna yang di sini yang udah di-invite untuk ngetes aplikasi yang udah kami buat. Di sini ini belum kelihatan sih, udah ada berapa yang accept. Coba kita refresh dulu. Nah, udah ada 4 nih yang accept. Ayo dong teman-teman. Oke. Mana antusiasnya? ya berarti ini real time ya. Jadi misalkan kita habis distribute app, terus kita kirim ke beberapa orang tester. Real time berarti ini. Oke. Sekarang udah udah 28 dan 7 yang udah ngedownload. Wah, udah Mantap. di-download 7 ya. Habis di-download terus diapain? Teman-teman bisa langsung coba aja ya. Coba misalkan ini diinstal. kan aplikasi keren, coba bikin notes atau apalah. Oke. Udah diinstal teman-teman? Wih. Oke. Kok ada yang nakal ya penontonnya ya? Oke. Ya udahlah. Oke, teman-teman udah download aplikasinya. Saya minta buat teman-teman buat nyoba aplikasinya ya. Oke. Waduh, Kok- ini apa ini Ramel? Kenapa sesi kita banyak yang ini ya? Ya udah, dilanjut. Gimana teman-teman? Udah pada download aplikasinya? Dicoba dong tambahin satu task gitu. Udah? Bisa? Ada yang mau kasih komentar nggak? Gimana aplikasinya? Keren kan? Aplikasinya gimana? Oke, crash. Dan? Apa? Gimana? Gimana? Aplikasinya crash katanya Dan. Crash. Oh keren. Keren berarti nggak crash ya? Crash nggak teman-teman? Oke, kayaknya aplikasinya crash ini Dan. Iya, Pak. Oke, kamu udah coba belum Dan? Udah, Mas. Di mana? Di laptop saya. Oke. Dipinjam jokesnya ya Mas Imre. Oke, terus? Tapi belum kamu coba di pengguna? Belum, Mas. Oke, kita kan udah terlanjur ngirim nih Dan. Kira-kira bisa nggak kita apa ya? Kita cari secara langsung real time gitu, cari tahu aplikasi kita crash di bagian mana. Bisa sih harusnya. Soalnya di Firebase ini juga, bentar cari fotonya di sini. Ada Crashlytics nih Mas. Ini Crashlytics. Kita pencet dulu. Nah ada Crashlytics nih. Coba kita lihat. Waduh. Nah apa di sini kelihatan nih. Coba kita lihat 60 menit terakhir ya. Nah di sini kelihatan nih ada. Aduh, agak buram ya teman-teman. Bentar ya saya pindahin ke sini.
Nah, di sini tuh udah kelihatan nih. Coba kita reload lagi deh, biar kelihatan berapa banyak yang crash. Ternyata, waduh, kok gini Mas ya? Banyak banget tuh Dan. Berapa nih? Di sini kelihatannya ada 8 orang yang crash Mas. Oke, Waduh. itu by waktu ya? Real time ini sih ada. Mm. yang Kira-kira crash. bisa diidentifikasi nggak bagian mana yang error? Bisa juga. Hebatnya itu di sini langsung kelihatan Mas crashnya di sini. Kalau Oke. teman-teman bisa lihat ya dari sana. Di sini juga tuh kelihatan dari HP aja yang error. Di sini ada 40% pakai Xiaomi, 33% pakai Samsung. Oh, jadi device-nya juga apa gitu ya? Iya Mas, kelihatan juga nih. Karena kadang ketika kita rilis aplikasi juga ada yang kompatibel ke beberapa device tapi tidak ke device yang lain gitu ya. Iya. Jadi source of errornya bisa ketahuan ya. Coba ini kita lihat dulu errornya. Jadi task activity baris 62. Oke, bisa dibenerin nggak tuh Dan? Bisa Mas, sebentar. Ini live code nih teman-teman. Kalau mau sambil belajar ya kita. Ya. Kita cari kursor seperti biasa. Bentar deh, nggak kelihatan. Dibuka dulu. Task. Udah ketemu nih Mas errornya. Oke. Coba dibenerin kita dong. Hapus aja errornya ya. Kenapa ini ada throw di sini? Siapa tuh yang nge-throw error tiba-tiba? Udah saya hapus. Coba kita. Udah sih Mas, ini udah bener. Oke. Coba kita rebuild dulu deh, baru kita distribute lagi ya. Itu ketagihan apa gimana ya? Dibuka-buka terus. Oke. Oke, siap. Oke, kita cepet aja ya, langsung rebuild. Udah mau habis Mas waktunya ini. Oke. Jadi di sini juga tuh di Firebase ada performance Mas. Di sini coba kita cek performance. Nah, waduh. Di sini tuh bisa kelihatan juga nih. Upstart time kita tuh ternyata 7% lebih cepat dibanding 3 hari yang lalu. Mantep banget nih. Jadi, nah ternyata tapi setelah dilihat lagi cepetan yang kemarin nih aplikasi kita sekarang 1,28%, 190% lebih lama dibanding kemarin malam. Oke. Berarti seiring jumlah pengguna banyak juga performa aplikasi kita juga bisa langsung ketahuan ya Dan? Iya, ini benar-benar real time banget si Firebase. Oke, wah keren juga ya. Nggak kerasa cuma 20 menit bisa belajar bagaimana cara mendistribusikan aplikasi dan menguji dengan secara stabil ya teman-teman. Oke, mungkin ya itu sekian aja sih. Jadi sebetulnya kalau kita mau belajar dan berkembang itu nggak sulit ya teman-teman. Dengan kita mau mencoba, mau berani gagal, kadang berani gagal ini yang sulit ya. Tapi percayalah di balik kegagalan pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari, dan kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih buat Zidan dan juga Gesang Budiono ya sebagai application developer dan saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, gimana tadi Mas Reza Jawas? Presentasinya out of the box banget ya, gitu. Langsung user interaction gitu, langsung ketahuan gimana cara hands on-nya langsung ya menggunakan Firebase. Oke, karena mungkin tadi presentasinya agak gantung ya. Karena waktu yang sangat terbatas, mungkin kalian kalau misal ada yang pertanyaan bisa disimpan dulu karena sekarang kita akan menginjak acara Q&A. Oke. Persiapkan lagi pertanyaan kalian karena as usual ya, kita ada 3 hadiah lagi untuk 3 pertanyaan terbaik. Oke. Oke. Tapi aku boleh pesan nggak? Kayaknya kok dari tadi yang tengah mulu nih yang nanya, coba nanti kita agak bergeser ke blok ujung-ujung dulu kali ya. Oh boleh banget. Iya. Oke. Kayaknya Mbak Dinar aja deh ya yang nunjuk ya. Gue takut salah orang lagi nanti. Salah manggil Mbak, Mas lagi. Oke, mungkin untuk Kak Dana dan
Kak Reza bisa kembali dulu ke Oke. panggung. Ya. Oke. Oke, yang sabar dulu ya. Oke, tim runner udah siap? Ya, belum, bentar, sebentar. Oke, so aku geser ke kiri dulu deh, tapi bukan kubu kiri ya. Iya, kiri itu apa? Kapitalis. Aduh. Ya, bukan, sorry. Waduh, oke, mungkin dari barisan yang seuprit ini. Waduh, oke, bentar ya, aku hitung ya. Bentar ya jaket hitam. Oke, ya ada pertanyaan silakan angkat tangan dalam 1, 2, 3. Yang mana dulu yang main duluan? Oh ya, pakai kacamata tuh ya. Yang ini nih kacamata di gantung nggak sih? Iya itu kan ya. Iya, betul. Oke. Jangan lupa ya nama dulu sama backgroundnya. Baik. Selamat sore semua. Nama saya Restu Hakim Muzakir. Saya mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya mau bertanya tentang pengembangan Firebase Extension. Itu dari Firebase sendiri apakah ada memberikan support SDK untuk pengembangannya, terus mekanisme deployment-nya untuk bisa masuk ke Firebase Extension itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Out of the box banget pertanyaannya ya. Ini dari sisi company sebenarnya sih gitu. Jadi terkait ini pasti dari Google sudah ada SOP-nya sendiri gitu. Dan terkait SOP ini nggak dipublish caranya, karena itu kan pasti internal kan gitu. Dan jujur aku as speaker nggak tahu SOP-nya detailnya kayak gimana. Kalian orang dalam. Jadi yang jelas itu dari menurut pandanganku Google Firebase itu kan pasti ada tim terkait yang namanya DevRel, Developer Relation Engineer, di mana dia bakalan mendengarkan nih suara-suara dari developer. Mereka tuh butuh fitur apa? Misal, kebanyakan developer butuh fitur payment. Itulah kenapa the reason kenapa ada extension payment. Karena memang banyak developer yang bikin satu aplikasi yang berbayar, yang ada paymentnya lah kan bisnis gitu. Itulah kenapa extension payment jadi prioritas nomor 1. Itu pasti di tim Google-nya itu pasti ada yang bertugas untuk mencari kandidat-kandidat third party atau perusahaan lain yang dia tuh emang fokusnya di payment gitu. Dan tentunya secara di belakang mereka bakal ada proses sih. Ada proses terkait dengan screeningnya, apakah kecocokannya gimana. Habis itu belum ada integrasinya antara Google dengan perusahaannya juga kan, alur datanya gitu sih. Jadi lebih tepatnya ingin mengajukan extension sendiri dari kita, tentunya harus eligible dulu. At least kita udah punya customer yang banyak, kita bisa nge-proof Google bahwa kita tuh extension paling cocok, kita punya customer, bisa integrasi kita. Itu perlu ada membuktikan kualitas dari extension itu dulu sih, kayak gitu. Kalau misalnya udah ada, harusnya bisa nge-contact Google-nya terkait hal itu, bisa di follow up. Mungkin customer supportnya atau gimana, seharusnya atau marketingnya biasanya banyak nyari-nyari terkait dengan kerjasama. Di situ mungkin ada celah buat possibility buat ada, kayak gitu sih. Kalau dari aku perkiraannya gitu. Oke, Mas, udah menjawab. Oke, sip. Thank you. Gimana, Mbak Dina, silakan dicari lagi. Karena kita geser ke kanan ya, biar ngantuk. Ayo, balik dapur kan lumayan ya. Ya. Yang tangan mau nanya toilet deh. Gimana Mas gitu? Aduh, oke, dari sebelah kanan ada yang bentar. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan diangkat tangannya dalam 3, 2, 2,5 ya. 1. Oh, dia doang emang. Buat Elon nih ternyata. Waduh. Cek coba. Halo, selamat sore. Nama saya Noval dari Bekasi. Saya mau nanya ke Mas Reza, apa dampak besarnya itu ketika merilis aplikasi yang stable itu langsung ke Play Store tanpa menggunakan Firebase App Distribution dulu ya, Mas? Oke, ini bisa langsung jawab ya. Ya, wah pertanyaannya keren juga ya. Sebenarnya gini,
kalau kalian mau testing itu nggak harus lewat Firebase. Testing itu setiap orang punya preferensi atau tergantung jalurnya masing-masing ya. Nah, tapi gini, kalau untuk pertanyaannya harus Firebase atau enggak, harus pakai app distribution atau enggak, jawabannya enggak mesti. Implementasinya ada juga yang lain gitu kan, tergantung kita. Misalkan kamu mau nguji juga langsung, misalkan kamu zip, kamu email ke temanmu gitu, atau by Google Drive atau Box gitu kan. Kebetulan contoh kasus lainnya juga kayak kita di Bangkit Academy itu ada Capstone Project ya. Capstone Project itu kita bikin implementasi sebuah aplikasi gitu kan. Nah, itu pengujiannya rata-rata memang masih menggunakan Google Drive atau Zip gitu. Kalau untuk jawabannya pakai Firebase atau enggak harus pakai Firebase. Tapi untuk pengujian itu harus. Kenapa? Karena kalian sering lihat kan di Play Store ada aplikasi yang bintang 1 gitu kan. Nah itu jawabannya udah pasti karena mungkin tidak diuji. Nah sebaiknya untuk mengembangkan aplikasi kan kalau misalkan alur pengembangan aplikasi yang benar itu di DevOps itu metodologi Agile ya. Itu kita selalu build, testing, deploy, terus evaluate. Nah itu berkesinambungan. Jadi untuk mendapatkan aplikasi yang sesuai yang kita mau gitu kan, kita pasti melakukan pengujian dulu agar sesuai dengan wah ini sudah sesuai belum, apa ada crash atau enggak gitu dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan user atau enggak gitu. Mungkin itu sih jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, terima kasih. Karena masih ada sisa 4 menit dan baru ada 2 penanya, mungkin dari golongan tengah, Wes. Golongan tengah. Golongan tengah ada yang mau tanya? Kira-kira yang mana nih? Yang mana? Kakak-kakak, yang mau Ya itu ada yang cewek, bener. Iya masih cewek. Benar kan. Cowok lagi astaga. Halo, perkenalkan saya Dina Aulia dari UPN Veteran Jakarta. Mau tanya ke Mas Reza, ketika kita sudah distribute nih, sebuah aplikasi menggunakan Firebase, kan kita nggak selalu ngecek ya setiap hari mengenai aplikasi itu. Di Firebase sendiri itu bisa nggak sih ada notifikasi yang langsung dikirim ke developer kalau aplikasi ini tiba-tiba crash atau error? Oke. Jawabannya ada ya, karena di Firebase itu, di Crashlytics itu dia ada fitur alert. Jadi sama kayak juga dengan GCP ya. Nah, Firebase alert itu dia bakal ketika misalkan kita udah, katakanlah kita sudah terlanjur mendistribusikan aplikasi kita ke ribuan orang pengguna gitu kan. Pasti yang namanya kita implementasi aplikasi itu ada tiba-tiba spike error gitu, kita nggak tahu kan. Itu ada fitur alertnya juga. Nah, itu alertnya bisa dikirim by email dan juga kalau misalkan ada yang sebagian, mungkin saya juga termasuk yang males males lihat email for notifikasi gitu. Itu juga bisa lagi selain lewat email bisa langsung dikirim notifikasi ke Slack dan lain-lain gitu. Kalau berarti kalau dari pertanyaan yang tadi ada caranya apa enggak, ada jawabannya. Mungkin itu sih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Mas Reza. Oke, karena masih ada 2 menit, ada yang mau nanya lagi? Oke. Yang mana Rinar kira-kira? Waduh. Banyak pilihannya nih masalah ini. Gue nggak bisa ada pilihan. Oke. Yang ini dari tengah. Yang mana nih? Mas-mas yang ini. Oke, perkenalkan nama aku Vicky Alamsyah dari STT Terpadu Nurul Fikri. Aku pengen bertanya nih, salah satu fitur di Firebase saat ini kita bisa menerapkan yang namanya passwordless. Nah, sebenarnya aku ingin menanyakan posisi passwordless ini dari segi UX sama dari segi security. Apakah sudah aman? Dan menurut Mas Ajis atau Mas tadi sebelahnya siapa? Lupa.
Maaf ya. Siapa ayo? Iya, lupa. Diskualifikasi dapat hadiah Nah. nih kayaknya. Eh, apakah itu direkomendasikan? Apakah ini bakal menjadi masa depan untuk autentikasi itu udah tanpa menggunakan password lagi? Oke, sekian dan terima kasih. Tadi key pertanyaannya apa bisa diulang terkait safety-nya, Bri? Iya, jadi di sini aku menanyakan bahwa dari segi UX dan security-nya, apakah sudah aman untuk digunakan sekarang? Dan apakah sebenarnya ini bakal menjadi masa depan juga nih untuk autentikasi udah tidak menggunakan password lagi gitu. Oke, thank you. Cukup jelas. Itu banget. Pertama terkait security. Justru the reason why alasan kita harus pakai Firebase itu karena security sudah dijamin. Semuanya sudah ada. Bahkan ada satu fitur di Firebase namanya secure your app. Basically itu semua yang dibutuhin buat nge-securein aplikasi kita sudah ada kayak gitu. Apalagi dia Firebase dan juga di backup oleh teknologinya Google Cloud. Semuanya sudah diintegrasi. Which is semua misalnya kita ada serverless, semua server-server yang ada di Google Cloud pasti sudah terisolasi dengan baik. Jadi security-nya benar-benar oke sih, benar-benar level internasional at least. Daripada kita harus nge-handle manage server sendiri, terus tahu-tahunya kebobol, kan gitu. Jadi better untuk play safe, kita bisa pakai Firebase masih. Untuk fokus user ya, kita nggak perlu merisaukan security dan lain. Terkait dengan UX ini pasti juga udah cukup maksimal. Kenapa? Mungkin aku menafsirkan UX ini sebagai response time mungkin ya. Bagaimana kualitas dari backend kita, kualitas dari server kita. Kalau misalnya lemot ya siapa yang mau pakai kan gitu kan. Dari si UX menurutku cukup baik. Kenapa? Karena responnya selalu oke. Kan kita nggak pernah pakai Firebase, Firestore atau database ternyata nge-lag gitu kan. Nggak mungkin kan. Karena itu servernya udah oke lah, apalagi Google yang udah bertahun-tahun, apalagi bisa di backup oleh Google Cloud Platform. Nah itu sudah menurutku dari sisi security dan UX itu udah oke banget. Dan tadi terkait dengan masa depan, future, justru itulah kenapa adanya namanya Firebase Function, ada extension, karena kedepannya sebenarnya basically semua orang bisnis, semua orang pebisnis itu pengen yang simple, yang hasilnya pasti. Menurut perhitungan mereka menginvestasikan sesuatu, hasil itu udah pasti. Nah, dengan adanya Firebase ini, semua kepastian itu lebih bisa terjamin, lebih akurat. Kenapa? Karena kita bisa menghitungkan dengan cost-nya. Misal, kita dari 10.000 user, kita bakalan bayar berapa gitu. Dari sisi bisnis sudah bisa menghitung. Misal dari sisi dari 10.000 user, kita bisa nge-charge user sekian dolar, $1. Ini dari sisi ini udah kelihatan cost buat servernya dan cost buat lain-lainnya tuh, terus buat membayar Firebase-nya, third party cost dari traffic-nya tuh kelihatan untungnya. Dan kita mungkin kita as startup founder CEO, kita bisa lebih meyakinkan investor-investor yang ada. Ini keuntungannya segini dan kualitasnya pasti terjamin, nggak usah ragu. Itulah kenapa Firebase juga bisa jadi the future kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Ajis. Oke. Ada tambahan mungkin? Enggak. Oke, nggak tambahan lagi. Oke, kalau kayak gitu. Since our time udah habis untuk sesi question ini, jadi dari 4 questioner itu kita pilih langsung ya. Dinar ya, yang mana? Kira-kira kalau ada mana nih? Karena aku kasihan sama warga kiri nih. Kok harus yang terbaik dong, bukan dari kasihannya. Karena ada yang semangat banget mau nanya tapi belum sempat nanya. Semoga nanti next session bisa ya. Tapi sayang banget harus yang nanya tadi yang mana ya? No, yang pakai kaos hitam. Oke, yang pakai kaos hitam berarti boleh maju. Oke, sebagai awardee untuk hadiahnya. Kira-kira ada lagi dari Mbak Dinar? Yang kedua, kamulah. Aku suka ya. Saya suka pertanyaannya ya. Mas tadi yang terakhir tuh ya pakai kardigan ini ya. Ungu. Silakan. Kardigan ungu lagi marun maksudnya. Oke, silakan maju. Nah, yang terakhir siapa? Yang terakhir? Ya. Siapa ya? Oke. Kayaknya harus ada perwakilan deh dari cewek deh satu deh. Gimana kalau yang di tengah tadi Mbak itu ya? Yang nanya, boleh maju Mbak? Silakan. Oke. Sip, jadi 3 orang inilah yang mendapatkan hadiah berupa sweatshirt Google Developer Group.
Dari Mas Reza, Mas Dana, silakan secara simbolis dipersilakan. Sorry, saya engkau. Oke, silakan dari Kak Andri bisa di. Ya, betul. Dokumentasi. Iya, siap. Oke, sudah? Oke, next. Oke, bisa kembali ke tempat. Tapi untuk speakersnya kita Jangan bisa dulu, foto. kita speakersnya ada sesi foto-foto dulu dong. nih. Yang paling penting Iya. kan dokumentasinya ya. Oke, kameramennya bisa ke sini. Ini kayaknya karena kursinya udah mulai banyak yang kosong di depan nih, boleh maju aja nih. Boleh maju aja Ya, yuk. yang di belakang biar kelihatan fotonya. Iya.